Kita mulai dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang dikenal sebagai SNMPTN. Sebelumnya, jalur seleksi prestasi ini memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Perubahan terbesar yang akan kita lakukan pada seleksi nasional prestasi adalah kita menambahkan suatu kriteria, minimal 50% daripada kriteria. Itu adalah nilai rata-rata rapor secara keseluruhan daripada murid tersebut. Ya. Dan sisanya adalah komponen penggali minat dan bakat. Sisanya itu adalah nilai rapor dari 2 mata pelajaran pendukung untuk prodi tersebut, atau prestasi, dan atau portfolio untuk prodi seni dan olahraga. Nah, perubahan terbesar di sini adalah kita memastikan bahwa minimal 50% daripada bobot penilaian dalam jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi ini adalah minimal 50% itu nilai rata-rata rapor secara keseluruhan. Dengan ini kita akan memastikan bahwa setiap murid masih mementingkan pembelajaran dia di tingkat jenjang sekolah menengah, ya, dan tidak mengabaikan atau menelantarkan mata pelajaran lainnya. Tetapi tetap PTN bisa menentukan komposisi persentase antara komponen 1 dan komponen 2. Ya. Jadinya asal minimal 50% itu nilai rata-rata, sisanya adalah terserah. Bisa nilai rata-rata ditinggikan oleh PTN, bisa juga seluruh 50%-nya lagi pilihan dari PTN dan prodi tersebut untuk menentukan apa komposisinya. 2 mata pelajaran pendukungnya berapa persen, prestasinya berapa persen, dan lain-lain. Ya. Dan penentuan ini bisa saja berbeda antara prodi di dalam PTN yang sama. Jadi kalau di dalam PTN yang sama, prodinya berbeda, mereka masing-masing prodi boleh menentukan komponen beratnya. Apakah dia mau 50% full kepada 2 mata pelajaran pendukung, atau mungkin dibagi 25% mata pelajaran pendukung, atau 25% prestasi dalam suatu lomba atau suatu kriteria kompetisi, itu dipersilahkan kepada PTN. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes. Berikut. Saat ini, SBMPTN itu mengujikan banyak materi. Banyak sekali mata pelajaran. Pasti teman-teman kita yang sudah mengikuti jalur SBMPTN sudah sangat mengenal bahwa sebenarnya jumlah informasi yang harus dihafal untuk menguasai tes-tes mata pelajaran itu begitu besar. Karena itu, seleksi nasional berdasarkan tes sekarang tidak ada lagi tes mata pelajaran. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada lagi tes yang spesifik ke setiap mata pelajaran. Ini akan diganti dan disederhanakan. Hanya ada satu tes skolastik yang mengukur kemampuan bernalar siswa. Kemampuan potensi kognitif, logika, penalaran matematika, ya, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi kami harap ini akan menjadi kabar yang sangat gembira bagi para calon-calon pengambil seleksi nasional berdasarkan tes, di mana tidak ada lagi tes mata pelajaran dan hanya ada satu tes yang tidak berhubungan dengan penghafalan materi, hanya berhubungan dengan kemampuan bernalar, ya, problem solving, potensi kognitif melalui tes skolastik ini. Dan literasi yang kita maksud dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bukan teknik gramatika kemampuan, tetapi kemampuan mengerti logika daripada daripada teks tersebut. Benar-benar literasi yang secara mendalam, pengertian, comprehension daripada pertanyaan tersebut. Dengan demikian, skema seleksi ini akan jauh lebih adil dan memberikan kesempatan sukses kepada semua yang mengambil jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi peserta didik itu tidak lagi tergantung kepada lembaga bimbel-bimbel untuk persiapan tes. Dan bagi banyak sekali anak-anak yang termotivasi ambisi tapi keluarganya tidak mampu untuk mengirim dia kepada bimbingan belajar, ini akan menjadi kabar yang sangat gembira. Dan tidak perlu khawatir lagi
harus menghafal begitu banyak konten untuk mengikuti tes seleksi ini. Orang tua pun tidak terbebani dengan tanggungan finansial tambahan untuk bimbingan belajar, dan bagi guru, guru bisa lebih fokus kepada pembelajaran yang bermakna, yang berorientasi kepada penalaran yang mendalam, bukan hafalan, dan tidak harus kejar tayang hafalan materi. Dan mereka bisa percaya diri lagi bahwa pembelajaran sesuai kurikulum itu sudah cukup untuk bisa menyiapkan peserta menghadapi seleksi. Tetapi harus mendalam, fokus kepada penalaran. Nah, kerjasama antara peserta didik dan guru melalui pengasahan logika dan daya nalar murid, ini yang akan meningkatkan kesuksesan peserta didik. Bukan drilling menghafalkan soal-soal tes. Berikut. Nah, untuk yang ketiga, seleksi mandiri. Kita akan mendorong perubahan. Saat ini ada beberapa permasalahan dengan seleksi jalur mandiri. Menurut kami, tingginya keragaman jenis mekanisme antara PTN kita itu besar sekali. Besar sekali. Semuanya berbeda-beda. Dan akibatnya adalah tidak ada standarisasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas proses. Nah, apa ini dampaknya? Masyarakat banyak yang merasa dan punya persepsi bahwa jalur seleksi mandiri ini berpihak kepada mahasiswa yang punya kemampuan finansial tinggi. Banyak persepsi publik yang kadang-kadang skeptis dan tidak percaya tentang transparansi daripada proses jalur mandiri ini. Padahal PTN itu adalah instansi pemerintah yang harus memberikan pelayanan secara adil kepada masyarakat. Jadi, kami merasa seleksi jalur mandiri ini perlu memiliki standar transparansi yang sama antara PTN. Berikut. Apa kebijakan kita? Pemerintah akan mengatur agar seleksi mandiri ini dilaksanakan dengan lebih transparan. Step pertama kita akan mewajibkan PTN untuk mengumumkan sebelum pelaksanaan seleksi mandiri 4 hal. 1 adalah jumlah mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi dan fakultas. Kedua adalah metode penilaian calon mahasiswanya juga harus diumumkan secara transparan. Tes secara mandiri atau kerjasama tes melalui konsorsium, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional, dan lain-lain. Dan 3, berapa harus diumumkan sebelum seleksi mandiri, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa. Dan keempat adalah calon mahasiswa atau masyarakat bisa diberikan akses untuk melaporkan ya melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian kalau ada bukti permulaan atas pelanggaran pengaturan dalam proses seleksi.